dalam menuntut ilmu syar'i sehingga kelak kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjutkan kembali kajian kita masih berkaitan dengan masalah pernikahan, yaitu kita akan mempelajari hal yang terkait dengan masalah iddah, fenomena yang terjadi di masyarakat karena ketidaktahuan tentang hukum syar'i. Terkadang seorang suami sudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya, dan istrinya pun melalui masa iddah-iddahnya, bahkan sudah berlalu waktu yang lama, kadang setahun 2 tahun masih serumah, padahal istrinya sudah melewati masa iddah, di mana sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Bahkan terkadang dengan itu sudah berlalu setahun 2 tahun, suami pun merujuk kembali istrinya tanpa ada pernikahan yang baru, di mana hal seperti itu adalah tidak sah karena sudah lagi statusnya sudah bukan lagi suami istri. Atau fenomena yang ada misalnya ketika seorang suami menceraikan istrinya, kemudian istrinya masih dalam masa iddahnya, dia sudah keluar dari rumah suaminya, dia lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Ini juga hal yang tidak sesuai dengan syariat ya. Atau terkadang seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian istrinya ini tidak tahu hukum syariat sehingga dia pun tetap ya keluar rumah terus, padahal bukan hal yang penting atau bukan hal yang diperlukan, bahkan keluar rumah dengan memakai perhiasan, dengan make up dan sebagainya. Maka hal seperti ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam, karena Islam agama yang sempurna. Termasuk dalam masalah perceraian, ketika suami meninggal, ada hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam yang harus kita taati. Di antaranya adalah iddah, di mana iddah adalah waktu di mana wanita itu menunggu tidak menikah, yaitu setelah suaminya meninggal atau setelah diceraikan oleh suaminya. Itu masa menunggu di mana tidak boleh wanita itu menikah, yaitu disebabkan suaminya yang meninggal atau dia diceraikan oleh suaminya. Baik masa menunggu itu dengan melahirkan atau dengan haid atau dengan bulan, itu adalah istilah iddah. Sedangkan jenis-jenis daripada iddah, seorang yang ditinggal oleh suaminya, ada kalanya suaminya itu meninggal dunia, tapi ada kalanya diceraikan oleh suaminya. Itu ya. Jadi wanita yang ditinggal oleh suaminya, ada kalanya suaminya meninggal, ada kalanya diceraikan oleh suaminya. Adapun apabila seorang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, jadi suaminya meninggal, itu ada kalanya wanita itu sedang dalam kondisi hamil atau tidak. Jadi yang ditinggal mati oleh suaminya, ada kalanya wanita itu sedang hamil ataupun tidak. Apabila wanita itu dalam kondisi tidak hamil, suaminya meninggal, maka dia menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi dia tidak boleh menikah ya, sampai 4 bulan 10 hari. Jika ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia tidak hamil, 4 bulan 10 hari. Baik suaminya itu sudah pernah bergaul dengannya ataupun belum, maksudnya baru menikah, belum sempat bergaul, suaminya meninggal, maka tetap wanita itu harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh menikah langsung. Ada dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 234, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
yattakiduna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri mereka, maka istri-istri mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi ketika seorang suami meninggal terus dia meninggalkan istri, maka istrinya menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan umum, apakah istrinya itu sudah dipergauli atau masih pengantin baru belum sempat dipergauli. Juga sepertinya menunjukkan umum, apakah istrinya dalam kondisi haid, dalam kondisi hamil ataupun dalam kondisi tidak hamil. Jadi ayat ini menunjukkan keumuman. Pokoknya kalau ditinggal mati suaminya, ya, istri tidak boleh nikah lagi sampai 4 bulan 10 hari. Tapi di sana ada pengecualian, yaitu ketika istrinya dalam kondisi hamil. Istrinya dalam kondisi hamil, suaminya meninggal, maka dia menunggu masa iddahnya sampai melahirkan. Apakah dia hamil muda, di mana melahirkannya setelah 7 atau 8 bulan, ataukah dia sudah hamil tua sehingga ketika suaminya meninggal tidak lama langsung melahirkan. Tetap yang penting ketika kondisi istri itu hamil, maka dia menunggu sampai melahirkan, baik itu sebentar ataupun lama. Adapun dalilnya adalah surah At-Tolak ayat 4. Surah At-Tolak ayat 4, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadorna hamlahunna. Wa ulatul ahmal, dan para wanita yang hamil, ajaluhunna, waktu mereka menunggu atau waktu iddah mereka, ayyadorna hamlahunna, yaitu sampai mereka melahirkan. Nah, ini sifatnya juga umum, menunjukkan umum, apakah nunggunya lama atau sebentar. Sehingga ketika misalnya ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil tua, nah, setelah suaminya meninggal, beberapa hari sesudah itu dia lahiran, itu menurut hukum syar'i udah boleh nikah. Walaupun mungkin akan jadi omongan orang-orang, istri nggak tahu diri, masa suaminya baru meninggal kemarin, kuburannya aja masih basah, masa langsung nikah. Ya. Secara hukum syar'i nggak apa-apa, tidak melanggar syariat. Mungkin hanya melanggar, ya, artinya bukan melanggar, tidak sesuai dengan tradisi umumnya orang, ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Demikian juga kalau misalnya lahirannya itu masih lama karena dia hamil muda, nunggu sampai lahiran itu 7-8 bulan, dia tetap gak boleh menikah sampai lahiran. Jadi tidak hanya 4 bulan 10 hari, tidak hanya 4 bulan 10 hari, bisa lebih lama dari itu. Yang penting dalam kondisi hamil, maka dia menunggu masa iddahnya itu sampai melahirkan. Adapun dalil yang lain adalah hadis yang muttafaqun alaih, yaitu dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, bahwa seorang sahabiyah yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah, Subai'ah al-Aslamiyah, nafasat ba'da wafati zawjiha bilayalin, bahwa dia melahirkan anaknya beberapa hari setelah suaminya meninggal. Jadi dia hamil tua. Subai'ah ini hamil tua dia. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, dia melahirkan. Lalu ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istadzanathu an tanki, minta izin mau nikah. Jadi suaminya baru meninggal beberapa hari, terus
terus minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nikah. Nah, kalau zaman dulu nggak ada istilah diomongin tetangga, nggak ada, karena yang menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia mau nikah. Fa'adina laha fanakahat, lalu diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menikah. Padahal suaminya baru beberapa hari menikah. Boleh nikah, boleh, asalkan dia sudah melahirkan. Jadi kesimpulannya, apabila seorang wanita itu ditinggal mati suaminya, maka dia harus menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, kecuali kalau dia dalam kondisi hamil. Maka dia menunggu masa iddahnya sampai melahirkan, baik menunggunya lama atau menunggunya hanya sebentar. Itu kalau ditinggal mati suaminya. Nah, sekarang kalau dia diceraikan oleh suaminya, tidak ditinggal mati tapi diceraikan oleh suaminya, berapa masa iddahnya? Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, ada kalanya dia belum dipergauli, artinya baru dinikahi, belum sempat bergaul, diceraikan. Ada kalanya sudah dipergauli. Yang dipergauli ini ada kalanya dalam kondisi hamil atau tidak. Maka apabila seorang wanita itu diceraikan suaminya dalam kondisi dia belum dipergauli, jadi baru nikah, belum bergaul, langsung diceraikan, maka wanita ini tidak melalui masa iddah. Jadi nggak ada masa iddahnya, tidak menunggu masa iddah. Jadi dia boleh langsung untuk menikah, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 49, bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya yang belum sempat bergaul, maka tidak melalui masa iddah. Jadi langsung dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain juga boleh. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikah dengan wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka, artinya sebelum bergaul dengan mereka, famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka mereka tidak ada kewajiban untuk melalui masa iddah untuk kalian. Jadi karena belum dipergauli, maka tidak ada kewajiban menunggu masa iddah. Jadi langsung diceraikan, pagi hari, sore harinya dia nikah lagi dengan laki lain juga boleh, ya, karena belum disentuh, artinya belum dipergauli. Tapi apabila dia sudah dipergauli oleh suaminya dan apabila kondisinya hamil, diceraikan suaminya dalam kondisi hamil, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau diceraikan suaminya dalam kondisi habis bergaul tapi belum kelihatan hamil. Nah, itu nggak boleh, malah tidak sesuai sunnah. Tunggu dulu sampai dia kelihatan hamil atau tidak. Nah, kalau dia kelihatan hamil, baru boleh diceraikan lagi. Itu cerai yang sesuai dengan aturan sunnah, yaitu ketika dalam kondisi hamil boleh. Nah, kalau dalam kondisi hamil diceraikan suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi sama dengan tadi kalau ditinggal mati suaminya, baik menunggu masa iddahnya itu sebentar atau lama. Jadi kalau diceraikan oleh suaminya, menunggu masa iddahnya adalah sampai melahirkan, baik itu sebentar maupun lama. Dalilnya sama dengan yang tadi, yaitu surat At-Tolak ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadobna hamlahunna. Dan mereka yang hamil, maka
waktu menunggu iddah mereka adalah sampai melahirkan. Jadi ini ayat ini, surat At-Tolak 4 ini berarti sifatnya umum, berlaku untuk setiap istri yang hamil, yaitu menunggu masa iddahnya sampai melahirkan, baik dia diceraikan suaminya maupun suaminya meninggal. Jadi ayat ini sifatnya apa? Umum, ya, baik itu lama maupun sebentar. Jadi iddahnya sampai melahirkan. Adapun dalilnya dalam hadis adalah dari Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, yaitu suami daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, yang merupakan ayah juga dari Abdullah ibnu Zubair. Annahu kanat indahu Ummu Kulthum binti Uqbah, bahwa Zubair ibnul Awam dulu ya punya istri namanya Ummu Kulthum binti Uqbah. Faqalat lahu wa hiya hamil. Dan istrinya ini bilang kepada suaminya dalam kondisi dia hamil, thayyib nafsi bitatliqah, artinya apa? Senangkan diriku dengan mentalakku satu talak. Jadi buatlah aku senang, yaitu dengan menceraikanku dengan satu talak. Fatallaqaha tatliqah. Lalu suaminya Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu menceraikan istrinya ini dengan satu talak. Summa kharaja ila shalah. Lalu Zubair ibnul Awam keluar untuk sholat. Faraja wa qad wada'at. Lalu dia pulang, ternyata istrinya sudah lahiran. Mungkin yang gak kebayang di kita, gimana lahirannya? Masa gak ada tanda-tandanya, gak ada pembukaan, suaminya masa gak tahu, gak ada yang ngurus lahirannya, ngurus bidannya. Sebenarnya kalau kita punya keberanian ya Pak Bu, ngurus lahiran sendiri itu bisa kan? Gak perlu bidan, apalagi dokter rumah sakit. Adik saya itu laki-laki, dia punya istri, setiap lahiran diurus sendiri, keluar tuh ditampangi sendiri, dipotong sendiri. Adik saya laki-laki, saya takut tapi dia berani, dia mau praktek itu. Jadi lahiran itu diurus sendiri. Bahkan yang lebih ajib lagi, ada tetangganya, suaminya kan kerja di luar daerah, dia ini ibu ini hamil lahiran sendiri, dia ngurus, gak ada suaminya, ditampanin sendiri, dipotong sendiri. Dia hanya minta tolong sama anak lakinya yang masih kecil, ambilin gunting, ambilin kapas, ambilin gitu, diurus sendiri. Coba kalau orang-orang dulu ya berani, kalau kita ya aduh, kita melihat istri mau pembukaan aja takut kan. Kalau nggak bidan ya mungkin dokter rumah sakit ya kan. Ternyata sebenarnya bisa ya, cuman kita aja mungkin yang takut atau apa. Melihat. Jadi ceritanya ini keluar sholatnya Abdullah bin Zubair, pulang-pulang istrinya lahiran Pak, istrinya lahiran. Lalu dia mau bilang gini kepada istrinya, malah khoda'atni khoda'ah Allah, kenapa dia menipu saya, minta saya menceraikan, padahal setelah itu dia lahiran. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, sabaqal kitabu ajalu, sudah terlanjur, semuanya sudah terlanjur. Artinya kamu sudah menceraikan dia dan dia sudah lahiran, berarti sudah putus, sudah selesai. Sudah bukan lagi suami istri, karena iddahnya sudah habis, gak bisa dirujuk lagi karena sudah lahiran. Tapi karena dia baru menceraikannya itu satu kali, satu talak, masih bisa dinikahi lagi. Maka Nabi bilang, ukhtubha ila nafsiha, lamarlah dia. Artinya kalau dia setuju, silakan nikah lagi dengan nikah yang baru. Tapi tidak cukup dirujuk, tapi nikah yang baru. Boleh karena cerainya tadi baru satu kali. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, baik itu lama maupun sebentar, ya.
Jadi padahal benar-benar sebentar, habis diceraikan suaminya pergi sholat ke masjid, pulang-pulang istrinya lahiran, habis masa idahnya. Jadi sebentar banget, nggak nyampe berhari-hari seperti yang tadi. Kalau tadi nunggu beberapa hari suaminya meninggal dia nikah, kalau ini enggak, harus sebentar. Kemudian berikutnya wa in kanat min dawatil haid, tapi kalau wanita itu masih mengalami haid, menstruasi dan tidak dalam kondisi hamil maksudnya, maka idahnya adalah selama 3 kali masa haid. Jadi secara umumnya apabila seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu masa idahnya selama 3 kali masa haid. Makanya kalau dia diceraikan oleh suaminya dalam kondisi haid, itu cerainya tidak sesuai sunnah, diwajibkan untuk merujuk. Yaitu ketika suami menceraikan istri dalam kondisi haid, itu cerai yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah. Terus bahkan bisa dibilang cerai yang bid'ah. Makanya wajib untuk dirujuk, seperti yang terjadi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Terus dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Kenapa? Karena cerainya tidak sesuai dengan syariat. Kembali lagi, jadi ketika wanita ini masih mengalami haid misalnya, maka ketika diceraikan oleh suaminya, maka menghitung masa idahnya itu selama 3 kali masa haid. 3 kali masa haid. Ada dalilnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 228. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka menunggu masa idahnya thalathata quru, 3 kali quru. Nah, ini hukum secara umum, yaitu apabila diceraikan oleh suaminya, maka menunggu masa idahnya selama 3 kali quru. Memang di sana ada perbedaan ulama, karena kata quru ini ada yang menafsirkan masa bersih dari haid, tapi ada juga yang menafsirkan masa haid. Jadi ini 2 hal yang bertolak belakang penafsirannya. Karena kata quru jamak dari qur'un dalam bahasa Arab itu bisa ditujukan kepada masa haid ataupun masa bersih dari haid. Sehingga terjadilah perbedaan ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa 3 kali quru artinya 3 kali masa haid. Artinya kalau sudah melewati 3 kali masa haid, berarti habis idahnya, tidak boleh dirujuk. Kalau nih cerainya masih 1 atau 2, bisa nikah lagi dengan suami yang pertama tadi. Tapi kalau sudah 3, tidak boleh, harus nikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ini kadang-kadang kita ini di masyarakat suka gampangin. Udah diceraikan, udah berlalu 1 tahun, 2 tahun, masih dirujuk lagi. Atau kadang masih serumah. Padahal statusnya secara syariat, statusnya di sisi Allah Ta'ala bukan lagi suami istri. Orang udah diceraikan kok. Kecuali sebelum berlalu 3 kali masa haid dirujuk, nggak apa-apa. Ini sudah 1 tahun, 2 tahun nggak dirujuk, masih serumah, padahal sudah bukan suami istri. Ini kalau mohon maaf bergaul itu sama saja zina, orang bukan suami istri. Terus gimana Pak Ustadz, udah terlanjur nggak tahu? Kalau nggak tahu ya sudah, nggak dosa. Tapi kalau masih mau melanjutkan ya nikah lagi. Ada walinya, ada maharnya, ada 2 orang saksinya. Tidak bisa langsung nyampur, karena statusnya dulu pernah diceraikan. Ya bisa dulu nikah baru campur lagi. Padahal enggak. Ya diceraikan setahun yang lalu, belum dirujuk, masih campur aja serumah. Padahal masih bergaul. Nah, mungkin begini,
Imam Abu Hanifah memang berpendapat nih ya, rujuk itu nggak mesti harus dengan ucapan, saya merujuk kamu gitu. Ketika dia bergaul dengan istrinya, otomatis itu rujuk. Tapi pendapat itu kurang kuat, walaupun ada ulama besar yang berpendapat semacam itu. Kenapa? Karena rujuk ini kan ibadah, ya harus diucapkan. Sebagaimana nikah itu ibadah, diucapkan akadnya. Jadi tidak lantas kemudian dia bergaul dengan istrinya otomatis ini rujuk, ya. Jadi harus diucapkan, saya merujuk kamu, walaupun tidak diwajibkan ada saksi. Tapi kalau ada saksi itu akan lebih bagus untuk menghindarkan perselisihan di waktu yang akan datang. Kembali lagi, jadi kalau wanita itu masih mengalami masa haid, maka menunggu idahnya selama 3 kali haid. Yaitu dasarnya adalah surat Al-Baqarah 228. Dan quru itu adalah masa haid, bukan masa bersih dari haid. Dalil dari hadis adalah hadis yang muttafaqun alaih, ya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibah kanat tustahad, bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha dulu mengalami istihadah. Istihadah ini darah yang keluar karena penyakit, bukan haid, bukan nifas, di luar masa haid. Dan darahnya seperti darah biasa, bukan seperti darah haid. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'amaroha antada as-sholah ayyama akrohiha. Setelah dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang harus dia perbuat kalau masa istihadah, bukan masa haid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha untuk meninggalkan sholat di hari-hari quruknya. Artinya di hari-hari haidnya. Karena meninggalkan sholat kan ketika wanita haid, bukan ketika wanita bersih. Dan di sini Nabi menyuruh meninggalkan sholat di hari-hari quruknya. Berarti makna hari-hari dia mengalami quruk artinya mengalami haid. Jadi intinya wanita yang ditalak suaminya itu menunggu masa iddahnya selama 3 kali masa haid. Contoh begini, ditalak suaminya ketika dalam kondisi bersih dari haid, ya kan? Itu sunahnya. Dan ketika bersih dari haid itu pun belum sempat dipergauli. Jadi baru bersih dari haid, belum sempat dipergauli, langsung ditalak suaminya. Nah, itu yang sesuai dengan sunnah begitu. Cerai itu bukan di waktu dia sedang haid dicerai, itu nggak sunnah. Atau dalam kondisi dia bersih dari haid tapi sudah dipergauli, itu juga nggak sunnah. Jadi cerai yang sunnah itu dalam kondisi wanita itu bersih dari haid dan belum sempat dipergauli sebelumnya. Jadi benar-benar misalnya pagi dia bersih dari haid, belum sempat dipergauli, langsung dicerai. Itu menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid, yaitu setelah waktu bersihnya habis datang masa haid pertama, terus kemudian dia bersih dari haid, kemudian datang haid lagi yang kedua, kemudian bersih dari haid, kemudian datang lagi masa haid yang ketiga. Setelah masa haid yang ketiga berlalu habis, disitulah habis masa iddahnya, yaitu 3 kali masa haid. Nanti akan terjadi perbedaan nih bapak-bapak ibu kalau menghitung masa iddah itu dengan 3 kali masa bersih, ya kan? Ketika ditalak pada waktu bersih, nanti bersih yang pertama habis 1, terus haid, terus bersih yang kedua, terus haid lagi, bersih yang ketiga habis. Kalau tadi kan nunggu haid yang ketiga baru habis, ini bersih yang ketiga sudah habis, lebih cepat masa iddahnya. Tapi yang sahih, yang kuat adalah 3 kali masa haid. Itu umumnya. Jadi kalau sudah berlalu 3 kali masa haid tidak dirujuk, sudah bukan lagi suami istri, harus dinikahi lagi kalau cerainya baru 1 kali atau 2 kali. Tapi apabila wanita itu masih kecil, memang bisa menikah dengan wanita yang belum haid, bisa aja.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah itu masih kecil, umur 6 tahun, tapi bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 9 tahun. 9 tahun orang Arab itu udah balik, udah gede. Ya. Jadi ketika misalnya yang dinikahi ini adalah belum mengalami haid, masih kecil, atau wanita yang sudah tidak haid lagi, yaitu menopause, bagaimana cara menghitung idahnya? Orang udah gak haid lagi. Menghitung idahnya adalah dengan bulan, yaitu 3 bulan. Idahnya selama 3 bulan. Tentu ini karena hukum syar'i yang kaitannya dengan bulan Hijriyah. Dengan bulan Hijriyah. Misalnya dia ditalak oleh suaminya adalah tanggal berapa, 15 Rajab, ya nanti dihitung 3 bulan ke depannya baru habis masa idahnya, sampai 15 Rajab, Syaban, Ramadan itu habis. Jadi 3 bulan masa idahnya. Kalau tidak tidak haid lagi atau belum mengalami haid. Adapun dalilnya adalah surah At-Tolak, yaitu ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, dan wanita yang tidak mengalami haid inirtabtum, ya, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka salah 1 ashur, 3 bulan. Wallahi lam yahid, demikian juga wanita yang belum mengalami haid. Nah, ini adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Jadi kesimpulannya, wanita yang diceraikan oleh suaminya, masa idahnya bagaimana? Kalau belum pernah dipergauli suaminya, maka tidak ada idah. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka idahnya sampai melahirkan, cepat atau lambat. Kalau wanita itu masih mengalami haid, maka masa idahnya adalah 3 kali masa haid. Kalau wanita itu sudah tidak haid lagi, maka masa idahnya 3 bulan. Itu menghitung idah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan hukum wanita yang ditinggal mati suaminya. Selain menunggu idah, juga ihdah, yaitu berkabung. Jadi yang terkait dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, selain iddah, yaitu menunggu masa iddah tidak menikah, juga ihdah, yaitu berkabung karena kematian suaminya. Di mana wanita yang ditinggal mati suaminya, dia berkabung selama 10 hari, itu seperti yang disebutkan tadi. Maka wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ini, dia berkabung atau berihdah, yaitu meninggalkan perhiasan. Jadi nggak boleh pakai perhiasan sampai habis masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari, kecuali tadi yang hamil sampai selesai melahirkan. Tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh bermake up, bahkan tidak boleh memakai pakaian yang berwarna. Di pakaian yang tidak berwarna mencolok, tidak boleh menggunakan kinai, dan tidak boleh bercelak. Jadi itu hukum yang terkait dengan wanita yang sedang beriddah, yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak boleh menggunakan make up, tidak boleh memakai wangi-wangian, memakai perhiasan, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna, tidak boleh memakai inai, dan tidak boleh memakai celak. Adapun dalilnya, yaitu hadis yang muttafaqun alaih dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna nunha, dulu kami dilarang, anuhidda, untuk berihdah atau berkabung, ala mayyitin, terhadap seorang yang meninggal, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, illa ala zauj, kecuali berkabung karena kematian suami, yaitu apa? Arba'ata ashhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ada 2 hukum yang terkait dengan wanita yang ditinggal mati suami di sini. Pertama iddah, yang kedua ihdah, yaitu berkabung. Wala naktahil, kami tidak boleh memakai celak.
Wala thayyib, tidak boleh memakai wangi-wangian. Wala nalbasu thawban masbughun, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna lain yang berwarna. Illa thawba asbin, kecuali pakaian asbin, yaitu pakaian yang dicelup dengan sewarna yang tidak mencolok itu. Warna-warna yang gelap gitu ya, bukan warna-warna yang terang. Waqad rakhasa lana inda tuhri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada kami ketika bersih dari haid. Idza tasalat ihdana min mahidiha, apabila salah seorang dari kami mandi dari haidnya, fi dubdatin min qisti alfar, boleh memakai sedikit wangi-wangian, yaitu untuk menghilangkan bau tidak sedap setelah haid. Jadi nggak boleh pakai wangi-wangian yang berbeda itu. Wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, dan dulu kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah. Jadi intinya wanita yang ditinggal mati suaminya itu banyak berdiam di dalam rumah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia kerja? Dia harus kerja ke kantor. Ya kalau bisa izin dari kantor, dia beredar di rumahnya. Kalau nggak bisa ya sudah terpaksa darurat. Darurat, mau nggak mau dia harus keluar. Tapi kalau keluar pun ketika dia sedang berehdar, jangan memakai pakaian yang bagus-bagus, jangan membawa perhiasan dan sebagainya walaupun dia sedang berangkat ke kantor. Karena dia kondisinya sedang berehdar, berkabung karena kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau dia keluarnya untuk mengunjungi orang tuanya? Sebenarnya kalau memang keluar itu hal yang memang diperlukan banget ya nggak apa-apa. Kalau nggak perlu. Misalnya bisa saja misalnya orang tua yang mengunjungi dia, bukan dia yang pergi ke rumah orang tuanya. Atau misalnya ketika ke pasar beli makan, ya beli beras atau apa, itu kalau udah ada yang membelikan, dia di rumah aja. Nah, itu hukum syariat yang berlaku bagi orang yang ditinggal mati suami, yaitu berkabung. Itu hendaknya tinggal di dalam rumah, tidak keluar kecuali sangat penting. Kemudian berikutnya, wanita ketika diceraikan suaminya itu mengalami atau melalui masa iddah. Ada kalanya cerainya itu cerai rojai, yaitu cerai yang pertama atau kedua, yaitu masih bisa dirujuk. Ada kalanya cerai yang bain, cerai yang putus, artinya cerai yang ketiga yang nggak bisa dirujuk lagi. Ketika wanita ini diceraikan suaminya, cerai yang pertama atau kedua, dan dia melalui masa iddahnya, maka dia wajib tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Nah ini, jadi nggak boleh diceraikan suaminya, pulang ke rumah orang tuanya, nggak boleh. Secara syar'i dia tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Tidak boleh pergi dari rumah suaminya, di rumah saudaranya, orang tuanya, atau nyewa rumah sendiri, nggak boleh. Dia harus tinggal di rumah suaminya, walaupun tidak sekamar, walaupun sebagian ulama mengatakan berhijab, karena statusnya sudah dicerai. Jadi dia tidak boleh menampakkan auratnya kepada suami. Beda kamar sampai dia dirujuk atau sampai habis masa iddahnya. Tapi intinya tidak keluar dari rumah suaminya. Nah, itu hukum Islam seperti itu, ya. Dan dia masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sampai selesai iddahnya tadi. Misalnya kalau iddahnya 3 kali masa haid, ya masih dapat nafkah sampai 3 kali masa haid. Bahkan suaminya juga tidak boleh mengusir dia dari rumah itu. Itu orang yang ditalak suaminya dengan talak yang rujuk, ya, masih bisa dirujuk. Ada dalilnya adalah surah At-Tolak ayat 2. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri, fatallikuhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka, yaitu menghadapi masa iddah mereka.
wa asul iddah, dan hitunglah masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala Tuhan kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan mengusir atau mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan juga jangan mereka keluar sendiri. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji seperti zina dan yang lain. Tapi kalau enggak, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah itu sampai selesai masa iddahnya, yaitu 3 kali masa haid. Itu bagi talak yang bisa dirujuk. Tapi kalau talaknya talak yang baik, yaitu sudah 3 kali talak, maka wanita yang ditalak suaminya ini tidak ada tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Langsung keluar dari rumah suaminya. Kalau sudah talak yang ketiga, keluar dari rumah suaminya, tinggal dengan orang tuanya. Dan dia tidak boleh keluar dari rumah orang tuanya atau rumah tempat dia melalui iddah itu, kecuali kalau diperlukan. Misalnya dia pergi ke pasar untuk membeli makanan, itu boleh. Jadi intinya, wanita yang ditalak suaminya, ada kalanya talaknya itu talak rujuk, ada kalanya talak bain, yaitu yang sudah tidak bisa dirujuk. Kalau yang masih talak rujuk, masih tinggal di rumah suaminya walaupun harus berhijab, dan masih dapat nafkah dari suaminya selama masa iddah. Adapun yang sudah 3 kali talak atau talak bain, maka dia keluar dari rumah suaminya dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah, dan dia melalui masa iddahnya di rumah yang lain atau di rumah orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu saja yang kita pelajari terkait dengan masalah iddah dan yang lain. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya seputar perceraian, talak, dan iddah dan yang lain. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu. Setelah kita menyimak tentang iddah, talak dan perceraian, pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tadi ada muskilah ya. Yang pertama itu tadi seorang istri yang diceraikan suaminya ataupun yang ditinggal mati itu kan 4 bulan 10 hari ya. Iya, ditinggal mati, bukan diceraikan ya. Ditinggal mati ya. Dan diceraikan juga? Enggak. Yang 4 bulan 10 hari itu yang ditinggal mati aja. Oh. Itu kaitannya dengan iddah dan ihdah. Kalau dicerai itu masa iddahnya? Kalau tadi ada penjelasan kalau belum dipergauli tidak ada iddah. Betul. Nah itu maksudnya. Gini, misalnya nih baru nikah, belum sempat tidur bareng, terus diceraikan suaminya. Berapa lama dia menunggu masa iddah sehingga dia boleh nikah dengan orang lain? Gak ada iddahnya, karena dia tidak pernah bercampur dengan suaminya. Baru nikah itu langsung diceraikan, baru akad. Terus kalau tadi wanita itu sudah dicampuri oleh suaminya, ada kalanya pas diceraikan hamil. Masa iddahnya gimana? Sampai lahiran, baik itu lama maupun sebentar. Ada kalanya wanita ini sudah tidak pernah mengalami masa haid, sudah habis masa haidnya, menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Ada kalanya wanita seperti umumnya, maka ketika diceraikan suaminya, masa iddahnya 3 kali masa haid. Nah ini kaitannya yang diceraikan. Kalau yang pertama tadi yang ditinggal mati suaminya, ketika ditinggal mati suaminya, wanita ini melalui masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari yang ditinggal mati suaminya. Itu umum, itu mau yang sudah dicampuri maupun belum, karena hak suaminya. Kecuali dia hamil, itu aja. Kecuali apabila dia hamil, masa iddahnya cuma sampai melahirkan, bisa cepat bisa lama. Jadi iddah yang 4 bulan 10 hari itu kaitannya dengan kalau ditinggal mati suami, bukan diceraikan. Lanjut ke yang tadi itu, ketika meninggal melahirkan, masa
batasan waktu sampai nifas selesai enggak ya? Bebas. Bebas. Hari ini Yang penting udah lahiran langsung bisa. nikah. Itu tadi lain langsung nikah. Walaupun waktu masa nifas tidak boleh berhubungan suami istri dengan suami yang baru kan, ya karena masalah nifasnya, bukan karena masalah ininya. Tapi langsung nikah boleh. Jadi yang penting lahiran terus langsung nikah dengan laki-laki lain boleh. Setelah pertanyaan yang pertama tadi yang menikah belum digauli ya. Ini lain tema. Kalau menikah belum digauli, umpama mas kawinnya itu boleh dikembalikan atau boleh diminta ya. Contohnya misalnya mas kawinnya ngutang gitu, tetap harus dibayar kalau boleh nggak dibayar? Kalau mas kawinnya udah disebutin, udah nggak boleh diminta lagi, kecuali pada waktu nikah nggak disebutin maharnya, nggak atau belum ada kesepakatan mahar berapa, maka bisa saja nanti maharnya mahrul misal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada 3 kabar pertanyaan sih. Yang pertama itu ini Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz bilang pasca perceraian gitu. Kalau menurut saya itu ciri-ciri perempuan seperti apa perempuan yang dikenai talak itu Pak Ustaz. Ya kemudian nggak ada. Kapan seorang suami boleh mentalak suami istrinya gitu? Buat kapan maksudnya ciri-ciri wanita yang memenuhi bisa ditalak itu ada di Al-Quran ya. Itu Pak Ustaz ada gambaran. Yang kedua tadi saya sudah terjawab tadi Pak Ustaz tadi yang kenapa sih? Oh juga bingung kadang-kadang kenapa sih orang meninggal suaminya harus di rumah aja tadi kan? Yang edan. Tadi sudah dijawab aja sama Pak Ustaz. Yang ketiga itu pertanyaan saya itu itu dulu Pak Ustaz. Kira mau nanya menikah lagi. Baik, berkaitan dengan kriteria ya, wanita yang boleh ditalak ya. Ya sebenarnya sih ketika orang menikah itu niatnya untuk selamanya kan. Dan dia sudah menjadi penanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Tapi ada kalanya dalam perjalanan rumah tangga itu ada masalah, ya kan? Masalahnya bisa dari suami, masalahnya juga bisa dari istri. Disebut dengan nusus. Nusus itu kedurhakaan. Ketika istri mulai meninggi dari suaminya, tidak taat, tidak mau melayani, akhlaknya tidak baik, atau dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban. Tapi apakah solusinya langsung cerai? Enggak juga kan. Pertama harus dinasihati. Faiduhunna, diberikan nasihat. Wahjuruhunna fil madhaji, kalau tidak mempan pisah aja. Wala yahjurna illa fil bait, tidak boleh menghajar istri atau pisah aja kecuali di dalam rumah, nggak boleh suaminya pergi ke rumah lain, ya kan? Tapi apabila itu juga tidak mempan, ya kan, boleh dipukul, tapi pukulnya tidak dengan cara yang melukai atau memukul tempat yang sensitif, ya kan? Karena ada aturan memukul, ya kan? Kalau tidak mempan juga, sudah, misalnya suaminya tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya, sudah, bisa dia menceraikan istrinya dengan alasan istrinya khusus, yaitu kedurhakaan. Ya, itu. Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa, nggak boleh suami menceraikan istrinya, itu dolim berarti ya. Atau misalnya tidak ada sebab apa-apa, istrinya menuntut suami menceraikannya, juga nggak boleh. Itu dalam hadis nanti tidak mencium baunya surga. Ketika istri meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Kecuali ada sebab yang syar'i, misalnya suaminya tidak pernah memberi nafkah padahal mampu, baik itu nafkah lahir maupun batin. Maka di situ istrinya punya hak untuk meminta cerai. Apa kalau setiap orang bisa cerai, nikah cerai, nanti repot ini. Tujuan pernikahan jadi kabur, jadi rancu. Padahal nikah itu kan untuk sehidup semati, bahkan sampai surga. Makanya perceraian itu sebenarnya hal yang dibenci. Bukannya nggak boleh kalau ada sebab yang syar'i.
Jangan sampai di istrinya 4 nih, gara-gara pengen nikah lagi, ceraikan yang satu biar bisa dapat istri baru. Nah, ini nggak benar ini kan. Udah 4 pasti ada yang kurang. Nah, ini lanjut yang berikut saya ingin berikut. Itu seorang laki atau pria itu mengucapkan itu sampai dari Berulang-ulang. dari bibir atau dari dalam hati udah terlaksana itu. Dalam hati kan itu Pak. Dari itu ya. Talak itu akan itu kalau diucapkan, baik itu di depan istri maupun di belakang istri. Ketika dia ucapinnya di depan orang lain, jatuh itu cara itu. Gak mesti harus depan istri. Yang penting diucapkan. Ya. Bagaimana dengan tulisan WA? Kalau itu dipastikan tulisan dia jatuh. Ya. Terus kemarin saya di kelas sama dia katanya kebanyakan itu yang tinggal suaminya itu nikah lagi karena masalah ekonomi itu. Oh, dia minta cerai pada suaminya karena Bukan, istri yang tinggal mati suaminya menikah lagi karena kebanyakan itu masalahnya ekonomi, jadi harus disiapkan ekonominya yang kuat gitu katanya Pak Ustaz. Itu dari hal ini Pak Ustaz. suaminya meninggal. Suaminya meninggal, makanya Hatta nggak ada masalah ekonomi pun mau nikah juga nggak apa-apa. Ya kan, misalnya gini, suaminya meninggal, istrinya nikah lagi gara-gara masalah ekonomi. Hatta gara-gara bukan masalah ekonomi, karena dia pengen nikah aja, padahal dia kaya, itu juga boleh. Apa? Cuma di dalam Islam begini ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa istri itu akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Jadi kalau misalnya dia nikah lagi, 2 orang suami ini sama-sama masuk surga, maka dia akan dikumpulkan dengan suami yang kedua ini. Makanya ada seorang sahabat Hudzaifah ya, bilang sama istrinya, kalau kamu nanti pengen bersamaku di surga, kalau saya meninggal jangan nikah lagi, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa seorang istri itu bersama suaminya yang terakhir. Tapi kalau suami yang terakhir gak soleh, yang pertama masuk surga, ya dengan suami yang pertama. Nyambung lagi kebanyakan ini apa ya, fenomena orang bertalak itu kan nggak ada niatan. Kalau tadi harus ada ilmu untuk mentalak, contoh menunggu masahid gitu kan, itu emang niat ditalak. Kadang-kadang kejadian itu spontan ya kan, karena tidak tahu saya talak bukan ini selalu. Apa itu termasuk jatuh hukum talak juga yang seperti itu? Iya, talak itu walaupun dia nggak serius main-main, nggak ada niat itu jatuh. Ada pengecualian, kecuali kalau dia itu mentalak istrinya dalam kondisi marah, benar-benar marah sampai hilang kesadaran, baru itu nggak jatuh cerai. Tapi perlu diuji sejauh mana dia mengucapkan itu tanpa kesadaran. Tapi kalau benar-benar terbukti, ya nggak jatuh, karena ada hadis la tolako min irlaq, tidak ada talak dalam kondisi karena tertutup, artinya tertutup akalnya. Ketika dia tidur terus tiba-tiba ngomong saya ceraikan kamu, ya nggak jatuh, nah, dia kan nggak sadar. Sama ketika benar-benar marah hilang kesadaran, atau memang dalam hati dia bukannya nggak ada niat, tapi memang nggak mau mentalak, dalam arti nggak mau mentalak, tapi dia tujuannya mengucapkan itu karena marah mengancam istrinya saja. Nah itu nggak jatuh menurut ulama. Contohnya gini, misalnya istrinya kan suka keluar tanpa izin, diancam ini, diancam. Gak ada niat dalam hati saya, gak ada niat saya nggak mau mentalak istri itu, gak ada. Dalam hati cuma ngancam biar dia takut. Terus diucapin, kalau kamu keluar saya talak, itu gak jatuh. Tapi harus benar-benar itu dari awal, jangan sampai awalnya dia itu niat cerai, ketika dia enggak, tapi saya nggak niat cerai kok, cuma ngancem doang, tolak. Jadi seperti itu bisa. Jadi benar-benar gak ada niatan untuk mentalak, cuma karena ingin mengancam. Nah, itu gak jatuh. Tapi perlu ya susah kalau untuk dikaji begitu. Kenapa? Karena masalah hati gak ada yang tahu kecuali Allah kan.
Jadi kalau dia jujur ya udah, kalau bohong dia sendiri yang ini. Ada lagi? Baik, kalau ada waktu juga mengakhiri kajian kita di siang ini, dan sebelum ditutup mohon doa mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nasi ilan nari masirana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimah wa ja'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ngasih iman kita, dan insyaallah untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Ilham Tabrani Asik.